Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria berikan kunci mobil kepada wanita tak dikenal dalam kebutuhan mendesak. Keesokan harinya, suami wanita itu mengetuk pintunya. Dikutip dari erabaru.net, seorang pria secara membabi buta memberikan kunci mobilnya yang mahal kepada seorang wanita asing yang meminta bantuannya. Keesokan harinya, suami wanita itu mengetuk pintu dan mengungkapkan sesuatu yang membuat tulang punggungnya merinding. Tidak sering Anda bertemu orang yang secara membabi buta akan mempercayakan mobil mahal mereka kepada orang asing. Dengan maraknya pencurian mobil, selalu bijaksana untuk tidak meninggalkan mobil Anda di sekitar orang asing. Namun, ada beberapa pengecualian seperti Scott Davis, 33 tahun, yang tidak berpikir dua kali ketika seorang wanita tak dikenal mendekatinya untuk meminta kunci mobilnya dengan alasan darurat. Pria yang sudah menikah itu yang berbasis di Charleston tidak melihat apa yang akan terjadi di depan keputusannya yang ceroboh. Alih-alih menanyai wanita itu lebih jauh, dia memberinya kunci Toyota Camry-nya yang mahal. Tapi ternyata menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan ketika suami wanita itu mengetuk pintu keesokan harinya dengan berita mengejutkan. Scott dan istrinya Rebecca sedang berbelanja dengan anak-anak mereka di supermarket lokal pada Sabtu malam yang sibuk. Karena itu adalah hari libur mereka. Mereka memutuskan untuk mengisi dapur mereka dengan bahan makanan selama seminggu penuh. "Hai sayang, hati-hati dengan tasnya," kata Scott sambil mengikuti istrinya ke mobil mereka. Mereka membawa tas belanjaan besar sementara anak-anak mereka, Dave dan Maria, melompat ke belakang dengan permen lollipop mereka. "Saya pikir kita akan kehabisan bahan bakar," kata Scott. "Kami akan mengisinya di jalan, oke? Dan jika Anda ingin mengunjungi ruang tamu sementara itu, saya bisa menunggu." Tepat ketika dia hendak membuka kunci mobilnya, seorang wanita muda tak dikenal dengan kudung merah datang berlari ke arahnya, menangis minta tolong. "Tolong bantu aku," wanita itu menangis. "Tolong beri saya kunci mobil Anda, ada keadaan darurat." Scott dan Rebecca bingung. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan wanita itu. "Tunggu, apa aku mengenalmu?" Scott bertanya pada wanita itu. "Maaf, tapi kurasa aku tidak bisa memberimu mobilku." "Tidak, tolong," wanita itu memohon. "Nama saya Amanda dan saya sangat membutuhkan mobil untuk mengantar putra saya ke rumah sakit." Scott terkejut. "Ke rumah sakit?" Dia bertanya. "Apa yang terjadi dengan putramu?" "Dia di sana," kata Amanda, menunjuk ke sudut samar di tempat parkir. Scott dan Rebecca mengikutinya dan apa yang mereka lihat di sana membuat mereka merinding. "Ya Tuhan, ini ambil kunci mobilku dan beri aku nomor teleponmu. Aku akan mengirimimu alamatku," kata Scott menyerahkan kunci mobilnya yang mahal kepada wanita itu. Dia menjadi gelisah setelah melihat putra kecil Amanda terbaring di tanah. Sepertinya dia tersandung dan kepalanya terluka yang berdarah. Sementara itu Rebecca curiga. "Sayang, menurutku bukan ide yang baik untuk mempercayai orang asing begitu saja," katanya. "Terakhir kali kamu melakukan hal yang sama. Kami membutuhkan waktu seminggu untuk menemukan mobil lama kami yang dicuri oleh orang yang meminta tumpangan. Mobil ini baru dan saya tidak ingin kamu mengambil resiko itu lagi." "Tenang sayang," kata Scott. "Aku hanya mencoba membantu. Dia tidak terlihat seperti perampok bagiku. Dia hanya memberiku nomornya." Dia menyerahkan kunci kepada wanita itu dengan asumsi dia telah melakukan hal yang benar dengan mempercayai instingnya. "Terima kasih,"
Saya tidak akan pernah melupakan bantuan Anda, kata Amanda dan dia meletakkan putranya yang terluka. Tom dan 2 putrinya di kursi belakang. Terima kasih banyak, katanya. Tersenyum lalu melaju melewati gerbang supermarket. Apa yang kita lakukan sekarang? Rebecca bertanya pada suaminya khawatir. Kuharap dia mengembalikan mobil kita. Kalau tidak, kamu akan belajar pelajaran yang sangat penting dengan cara yang sulit. Scott tiba-tiba juga khawatir. Sesuatu tampak tidak beres baginya, terutama ketika dia melihat Amanda tersenyum ketika dia pergi, ketika dia seharusnya khawatir tentang putranya yang terluka. Dia berharap istrinya tidak benar. Dia kembali ke tempat Tom berbaring dan sedikit membungkuk untuk memeriksa. Saat itulah dia menyadari cairan merah yang dia pikir berasal dari kepala Tom sama sekali bukan darah. Itu adalah pewarna cair merah yang tidak berbau. Oh, astaga, aku seharusnya mendengarkanmu. Kupikir kita telah dirampok, katanya dan menelepon 911. Dirampok? Ulang Rebecca. Oh tidak, kalau begitu mobil kita? Sudah kubilang, dan itu semua salahmu. Ketika polisi tiba, mereka mulai menyelidiki dan apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Scott tidak bisa tidur. Ya, petugas itu benar, kata Scott. Dia bilang namanya Amanda dan anaknya terluka. Disinilah kami melihat mereka. Petugas memeriksa noda merah. Ya, sepertinya pencurian yang direncanakan dengan baik. Coba kita periksa rekaman CCTV, kata petugas itu. Namun yang membuat mereka cemas, kamera di bagian tempat parkir itu sedang diperbaiki. Scott kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melacak identitas Amanda. Dia naik taksi pulang bersama keluarganya setelah petugas meyakinkannya bahwa mereka akan segera menemukan mobilnya. Scott yang kecewa mencoba melacak mobilnya dengan fitur pelacaknya tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa memikirkan apapun selain menunggu kabar dari polisi. Sial, nomornya dimatikan, dia berteriak. Dia cemas sepanjang malam, sering memeriksa di luar untuk melihat apakah polisi akan datang dengan beberapa pembaruan. Malam itu menjadi mimpi buruk terburuk bagi Scott karena dia tidak bisa berhenti memikirkan mobilnya yang dibawa kabur. Aku tahu dia tampak mencurigakan, kata Rebecca. Aku sudah memberitahumu beberapa kali untuk tidak mempercayai orang asing dan kamu tidak pernah mendengarkanku. Sayang, tolong, bisakah kamu berhenti? Scott memohon. Aku sudah kesal dan saat ini aku hanya bisa memikirkan cara mobil kita kembali. Tolong berhenti menggangguku. Scott menghabiskan malam dengan gelisah dan tertidur dalam kekecewaan. Sebuah kendaraan membunyikan klakson di luar rumahnya pada hari berikutnya dan itu terdengar sangat familiar. Sayang, bangun, teriak Rebecca. Scott, bangun, kurasa ada orang di luar. Dengan cemas, pasangan itu berjalan ke pintu utama mereka. Scott mendapat kejutan hidupnya setelah membukanya. Ya Tuhan, mobil kami, serunya kaget. Dan siapa Anda? Katanya kepada pria yang turun dari kursi pengemudi. Scott tersentak kaget saat Amanda dan ketiga anaknya juga keluar dari mobil. Anda? Scott berteriak padanya. Beraninya kamu mencuri mobilku. Aku mempercayaimu. Tunggu sampai aku melaporkanmu ke polisi. Pria dengan Amanda menyela Scott. Tuan Davis, harap tenang. Saya Ralph Moore dan ini istri saya Amanda, kata pria itu. Hai, Nyonya Davis, apa kabar? Istri Anda? Scott tersentak kaget. Dan bagaimana Anda tahu istri saya? Tunggu dulu, apa yang terjadi? Bisakah kita masuk dan bicara sebentar? Aku akan menjelaskan semuanya. Ragu dan bingung tentang apa yang terjadi, Scott mengundang orang asing itu ke rumahnya. Istrimu memalsukan cedera putramu dan membawa mobilku pergi tadi malam, keluh Scott. Kami sudah melaporkannya ke polisi, tapi saya tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Ya, Tuan Davis, saya menerima pengaduannya, kata Ralph. Kamu mendapat keluhan? Apa maksudmu? Tanya Scott. Dan saat itulah kebenaran lain terungkap. Saya dari Departemen Kepolisian. Amanda dan istri saya adalah teman.
Kami sebenarnya membuat film pendek untuk menyebarkan kesadaran tentang mengapa orang tidak boleh mempercayai orang asing dengan mobil mereka atau apapun dalam hal ini, kata Ralph. Anda harus menyadari pencurian mobil yang melonjak di tempat kita. Kita telah memutuskan untuk memfilmkan pencurian bertahap dan membuatnya seotentik mungkin untuk menyebarkan pesan. Ternyata Ralph dan timnya berada di tempat parkir, merekam reaksi Scott terhadap pencurian itu. Rebecca menyadari hal itu dan telah bekerja sama dengan polisi untuk membantu penyebabnya. Dia juga ingin memberi Scott pelajaran penting tentang mengapa dia tidak boleh mempercayai orang asing lagi. Pesan utama kami adalah untuk tidak mempercayai orang asing dan pentingnya menelepon 911 selama keadaan darurat. Anda melakukan persis apa yang kami pikirkan, tambah petugas. Penipu dapat dengan mudah mendekati orang yang tidak bersalah dalam penyamaran, dan kami ingin orang-orang menyadari hal itu. Astaga, petugas, saya hampir kehilangan karena mengira mobil saya dicuri, Scott berseru lega. Baik Tuan Davis, saya menghargai partisipasi Anda yang tulus. Kami akan mengembalikan mobil Anda kemarin, tetapi mobil Anda rusak. Kami harus memperbaikinya dan butuh waktu semalaman di garasi. Kami juga telah mengisi bahan bakarnya sebagai tanda terima kasih kami, kata petugas itu. Film pendek itu segera beredar di halaman media sosial Departemen Kepolisian. Scott dan keluarganya disebutkan sebagai aktor dalam disclaimer. Scott menjadi sangat terkenal karena reaksinya yang tulus ketika orang asing itu mendekatinya untuk meminta bantuan. Sejak hari itu, Scott dan orang-orang yang menonton film pendek itu menyadari pentingnya untuk tidak mempercayai orang asing secara membabi buta. Akhirnya, dia dan petugas Ralph menjadi teman baik. Dan mereka sering mendiskusikan taktik baru untuk menyebarkan kesadaran kepada orang-orang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bantu orang lain, tetapi pastikan mereka dapat dipercaya dan tulus. Ketika Amanda mendekati Scott meminta bantuan untuk menyelamatkan putranya yang terluka, dia secara membabi buta memberikan kunci mobilnya tanpa memverifikasi klaimnya. Jangan mempercayai siapapun secara membabi buta tanpa memverifikasi identitas mereka. Tujuan utama Amanda mendekati Scott untuk kunci mobilnya adalah untuk merekam reaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.